sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Abidin. Dari kisahnya kita akan belajar, sehat itu harus direncanakan, bukan hanya menjadi harapan. Ia bercerita, sejak usia 30 tahun, dirinya sudah rutin melakukan cek kesehatan minimal setahun sekali. Hasilnya pun tampak bagus-bagus saja. Hingga pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020, kehidupan normalnya pun berubah. Semua aktivitas banyak dilakukan di dalam rumah, dan ini berdampak pada pola makan dan waktu istirahatnya. Dalam waktu 1,5 tahun, berat badan Abidin naik sampai 20 kg, sehingga berat badannya mencapai 96 kilo. Karena pada saat naik tangga, biasanya dengan porsi badan yang cukup signifikan, 20 kilo kenaikannya, beraktivitas apapun ya harus betul-betul berjuang itu. Dan ini benar-benar membuat kesehatannya yang sebelumnya bagus menjadi sangat memprihatinkan. Dari gula darah, tekanan darah, kolesterol, hingga asam uratnya tercatat tinggi. Ia pun diwanti-wanti oleh dokter tentang risiko komplikasi yang bisa terjadi. Tingginya beberapa parameter dalam diri saya kurang bagus. Yang paling saya takutkan adalah organ vital tentunya ya. Entah itu jantung, entah itu ginjal, entah itu yang lainnya. Namun, yang mengejutkan adalah kini kesehatan Abidin sudah jauh membaik dibanding sebelumnya. Begitu pula dengan berat badannya. Lantas apa saja yang ia lakukan untuk bisa kembali sehat? Mari kita simak sampai akhir. Kepada para kepala keluarga tulang punggung yang masih aktif dan produktif, kita adalah penopang masa depan keluarga. Jangan sampai sakit. Kalau kantor memberikan Anda fasilitas untuk cek kesehatan, ambil. Jangan sia-siakan, karena kesehatan Anda adalah kekuatan bagi keluargamu. Hari ini saya kedatangan seorang profesional yang kami sudah atur waktunya supaya kita pemirsa, saya dan Anda bisa belajar daripada kehidupannya. Pernah merasa gagal mengelola kesehatan? Kali ini Pak Abidin berusaha untuk bangkit dan tetap menjaga ritme, menjaga kesehatannya. Pak Abidin, salam sehat. Salam sehat. Sehat betul Pak? Sehat-sehat, walafiat. Kasih tahu pemirsa Pak, apa kesibukan Bapak sehari-hari atau bekerja di bidang apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Saya kebetulan seorang karyawan, bekerja di wilayah Jakarta, bertempat tinggal di Balaraja. Nah, saat ini kesibukannya ya bekerja dan kegiatan-kegiatan di lingkungan yang bersifatnya sosial kemasyarakatan. Aktif juga di sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Abidin, saya juga mau memperkenalkan Bapak dengan narasumber praktisi kesehatan Boy Abidin dan Yohanes Kurniawan. Mas, terima kasih ya semua untuk waktunya. Mas Boy juga Mas Yo yang akan menjadi teman diskusi. Pertama kali Bapak mengetahui bahwa ada yang salah dengan berat badan Bapak misalnya, dan apapun yang ada di dalam organ vital Bapak itu kapan dan bagaimana ketahuannya Pak? Sebelum tahun 2019, 2020 ya, pada saat COVID, kondisi biasa-biasa saja. Berat badan pun 72-74, normatif ya. Walaupun masih agak tinggi sedikit ya. Jadi tidak ada pemeriksaan, tidak medical check up selama 2 tahun, 2020 awal sampai dengan 2022. Padahal sebelum pandemi, Bapak aktif memeriksakan kesehatan? Aktif. Oke, lanjut. 2 tahun itu di 2020 sampai 2022 bulan April, karena sudah boleh mulai masuk ke rumah sakit, saya coba periksa. Di situ berat badannya yang tadinya 74 jadi 96, luar biasa ya. Jadi sepanjang masa pandemi, di mana aktivitas kita terbatas, Bapak mengalami penambahan berat badan sampai 20 kg lebih. Padahal dengan berat badan yang berlebih ini adalah cikal bakal terjadinya resiko penyakit degeneratif. Ya.
ya, baik itu gula darah, kolesterol, tekanan darah, karena semua metabolisme di dalam tubuh Bapak ini sudah mulai menurun nih Pak. Ya. Nah, ketika terjadi metabolisme yang turun ini, maka kemungkinan terjadinya penyakit itu akan meningkat Pak. Contohnya ini Pak. Jadi ketika terjadi obesitas ya Pak ya, ini akan terjadi gangguan reproduksi, bisa terjadi stroke, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, peningkatan kolesterol, resiko penyakit dari hati, kemudian gangguan mood dan resiko kanker. Jadi peningkatan berat badan ini bukan sesuatu yang biasa saja. Justru ini adalah yang mengkhawatirkan karena ketika terjadi peningkatan berat badan, berarti komplikasi di depan mata. Saya punya foto. Nah, saya pengen Bapak cerita yang kiri dan yang kanan. Nah, apa yang mau Bapak katakan tentang Abidin masa lalu yang ada di sebelah kiri ini? Dari postur lebih oke. Hanya saja banyak kendala pada saat naik tangga. Udah mulai kerasa berat. Nah, itu kurang energi kalau saya bilang. Boleh dibilang Abidin sehat tapi tidak bugar. Kira-kira begitu. Ya, dalam kalimat singkat Pak, kata-kata singkat. Yang kanan ini adalah Abidin yang saat ini. Ya, Abidin saat ini adalah Abidin yang lebih ringan untuk berjalan, naik tangga dan sebagainya. Dalam kondisi kualitas itu jauh lebih baik. Bagus. Pemirsa, kata kualitas nggak muncul tiba-tiba. Ini ada ceritanya. Kenapa Bapak memilih pakai teknologi laser? Ada beberapa hal. Pertama, kalau saya beli itu yang pertama itu teknologi laser itu untuk meningkatkan kualitas darah, benar ya? Benar. Seperti itu. Darah itu ada di seluruh tubuh kita, makanya harus kita manage. Benar. Satu itu. Kedua, kita sering melakukan kontrol kesehatan. Terus lagi di situ juga perlu perawatan. Perawatan itu banyak faktor. Ada olahraga, ada pola makan, ada treatment. Salah satunya dengan menggunakan laser. Kalau yang tekanan darahnya sendiri gimana sebelum Tekanan menggunakan? darah ya itu angkanya tinggi. Berapa tinggi? 149 kalau nggak salah, mendekati 150/90/85. Sejak pakai laser 2024-2025. Kisarannya antara 125/80. Bagus ya. Kemudian kolesterol dari data yang ada sebelum Bapak menggunakan teknologi laser itu kan di 345 ya Pak ya? Betul. Nah sekarang berapa Pak setelah pakai laser Pak? Sekarang ini kalau totalnya 195. 195 penurunan yang signifikan. Ya, berikutnya trigliserid dulu itu di 285 ya Pak ya? 265. Oh 265. Ya. Sekarang Pak? Berapa ya? 187 ya? 87. Asam uratnya sendiri? Asam urat sih oke sekarang. Oke. Dari angka berapa menjadi Dari berapa? angka 7,8 sekarang sudah stabil di 6,5, 6,3 terakhir bulan Mei. Ya. Masih ada ruang untuk bertumbuh. Ya, gula darah Pak? Gula darahnya dari 111, 125 ya, puasa ya. Puasa ya. Itu sekarang gula darah udah stabil di bawah 100. Jadi kalau saya bilang Pak Abidin sekarang ini adalah Pak Abidin yang sehat, bugar dan produktif, Bapak setuju? Setuju. Nggak ragu ya Pak? Nggak ragu. Saya akan ke praktisi kesehatan. Tolong dibabarkan kepada pemirsa kita, jelaskan mengenai teknologi laser ini. Ya, jadi pemirsa yang Pak Abidin alami dulu ketika hasilnya itu tinggi semua, ini akan membuat kecenderungan darah menjadi kental. Nah, ketika darah itu kental, maka akan berisiko terjadinya sumbatan atau gumpalan darah pada pembuluh darah. Nah, ini bisa terjadi komplikasi Pak. Apabila terjadi pada otak, komplikasinya stroke. Apabila terjadi pada jantung, resikonya serangan jantung. Nah, teknologi laser ini bisa membantu untuk menguraikan trombus atau gumpalan darah yang ada di dalam pembuluh darah sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah itu lancar, maka suplai oksigen, nutrisi itu dapat tersampaikan ke organ vital sehingga organ vital itu bisa berfungsi dengan baik. Itu yang Bapak alami ketika
setelah menggunakan teknologi laser, maka laju endap darahnya ini sudah mulai turun. Membaik. Karena kekentalan darah yang terjadi dulu ini sudah dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Nah, kemudian teknologi laser ini pemirsa digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri seperti yang Bang Coki gunakan. Selain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, teknologi laser ini adalah perpaduan antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Kalau kedokteran timur ini akan kita berbicara tentang titik akupuntur. Nah, kalau Pak Abidin sendiri mendengar akupuntur, pasti yang teringat adalah tusuk jarum. Tusuk jarum. Penekanan atau acupressure. Sedangkan akupuntur di sini adalah stimulasi titik akupuntur dengan laser. Ada beberapa target titik akupuntur. Ini dapat Anda lihat di sini. PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Kemudian ada titik LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Tadi sudah mendengar juga Pak Abidin menggunakan teknologi laser ini untuk menjaga kualitas darah di udara. Ya, betul. Itu yang terlihat atau yang memang dimanfaatkan dengan digunakan di pergelangan tangan kiri. Tapi di dalamnya ini ada proses yang lebih spesifik lagi, di mana dia akan mengaktifkan kembali dapur energi dalam sel-sel di dalam tubuh kita yang juga akan mengikuti sirkulasi darah yang ada dalam tubuh kita. Ya, namanya mitokondria. Jadi mitokondria itu satu organ, satu bagian dari sel di tubuh kita yang ada di semua di jutaan miliaran sel yang ada di tubuh kita ini untuk menghasilkan energi. Dari mana bahan bakunya? Bahan bakunya dia mengambil dari kolesterol dan gula darah yang mengalir dalam sistem peredaran darah kita. Tentunya dari apa yang kita makan, ya. Jadi kalau kita makan ada asupan di sana ada kolesterol, ada gula, ini akan dimanfaatkan oleh dapur energi oleh mitokondria tadi dirubah menjadi energi. Dengan begitu ada dua hal yang bisa dilakukan oleh mitokondria. Pertama, memanfaatkan kolesterol gula darah yang ada sehingga kadarnya bisa terjaga dengan stabil karena dipakai oleh dapur energi dan dihasilkan energi. Energi yang dihasilkan ini untuk membuat kita tetap aktif, tetap produktif. Ya, jadi dengan begitu kadar kolesterol gula darah terkendali dan begitu darahnya juga tidak menjadi kental, kemudian energinya akan meningkat sehingga kita tetap bisa beraktif. Dan ini akan terus bergulir ya, karena kita aktif, kita bergerak, kita beraktivitas, kita berolahraga, semuanya ini memerlukan energi. Dengan begitu maka kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Jadi pemirsa, ini waktunya Anda menghubungi call center GoGoMall. Sekarang juga nomor yang kami munculkan di layar televisi Anda adalah nomor resmi dan jalur aman. Pastikan Anda mencatat nomornya dengan benar. Kalau Anda mau menghubungi kami nanti, silakan difotokan dulu dengan ponsel Anda. Dan kalau misalnya Anda sedang jalan-jalan di daerah Kota Tangerang, silakan mampir loh ke wilayah Alam Sutra. Di sana ada cafe showroom GoGoMall, di mana rekan-rekan kami yang ada di sana siap untuk melayani Anda, menyediakan Anda AccuLaser. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGoMall. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Hati-hati bagi Anda yang memang hobinya adalah menambah berat badan. Bicara fakta, obesitas sebabkan otak menua 16 tahun lebih cepat. Cepat tua dong Mas Yo. Ya, benar sekali, ini fakta sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan. Ketika orang mengalami obesitas, maka fungsi otak akan lebih tua 16 tahun. Contoh, misalkan usia Anda 50 tahun, maka fungsi otak Anda jadi usia 66. Waduh. Dan dari penelitian yang sudah dilakukan, ketika seseorang mengalami obesitas, volume dari otak ini akan turun 8%. Nah, ini akan mempengaruhi dari fungsi kognitif. Bisa misalnya Anda mudah lupa. Yang tadinya Anda ingat terus, melakukan sesuatu ingat, ini enggak. Bisa-bisa hal yang sepele, yang kecil, contohnya menaruh kunci, itu lupa. Karena fungsinya sudah mulai menurun. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ketika orang ini obesitas, maka proses penuaan otak akan berjalan lebih cepat. Penuaan pada otak ini bisa terjadi penurunan volume otak, penurunan aliran darah ke otak yang akan mempengaruhi fungsi kognitif tadi. Selain itu juga ketika terjadi obesitas akan menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Salah satunya adalah peradangan di otak. Peradangan di otak ini akan menyebabkan fungsi dari otak mengalami penurunan. Semua, baik itu fungsi kognitif, fungsi pendengaran, fungsi keseimbangan, fungsi penglihatan, semuanya turun. Jadi semua fungsi yang ada di otak tadi akan menurun layaknya orang yang sudah tua. Jadi hati-hati, berat badan ini bukan hal sepele. Perlu evaluasi untuk berat badan karena ini menentukan fungsi dari otak Anda. Pak Abidin, apa hal yang sekarang Bapak bisa lakukan kembali atau baru Bapak bisa lakukan setelah pakai laser nih, ketimbang dulu waktu Bapak belum pakai laser secara rutin, itu Bapak nggak pernah bisa lakuin? Ya. Apa? Saya kerasakan, ya tadi saya bilang, saya kelihatan sehat, tapi tidak bugar ternyata. Dulu makanya, ya? Dulu ya. Sekarang naik tangga, apapun saya nggak perlu alat bantu. Kalau kemarin tuh pakai kaos kaki yang harus bantu kan, karena memang apa istilahnya ada reformasi dalam tubuh kita, reformasi kesehatan. Bagus Pak. Jadi kalau di rumah atau di perjalanan Bapak itu pakai laser sambil bergerak ke tempat kerja atau di rumah saja Pak? Biasanya kalau pagi ya, begitu masuk mobil saya pakai. Saya pakai, nanti sambil perjalanan kan nggak ada masalah, nggak ganggu kan? Nggak ganggu. Saking praktisnya. Ya. Kalau sore, saya biasanya setelah selesai makan, ya, nonton TV, gitu ya. Kan 40 menit kan sebentar ya, pakai. Pak, ada intranasalnya di sini, ada satu sambungan kabel ekstensinya, nyambung ke rongga hidung. Jadi Bapak pakai intranasal. Terus gimana? Manfaatnya apa? Buat saya sih intinya tidak ada keluhan, keluhan lagi, masalah sakit sinusitis menyakitkan kan, di sini sakit sampai tembus ke sini kan. Betul. Saya awalnya bingung. Ini kenapa ya sampai tembus ke belakang sini? Ini ada penjelasan medisnya. Kenapa sinusitis pun bagi orang yang punya sinus ya, Mas Boy Abidin? Jadi kalau kita bicara mas teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan dengan teknologi laser yang dimasukkan ke rongga hidung atau intranasal, ini merupakan satu kesatuan pemisah ya. Jadi low level laser terapinya ya kalau kita gunakan di area rongga hidung ini akan membuat atau mengoptimalkan lagi kualitas darah di area hidung dan kepala kita. Jadi tidak hanya di hidung, karena pembuluh darah di hidung ini kan berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di seluruh kepala kita. Ya, termasuk tadi yang dialami oleh Pak Abidin adalah sinusitisnya. Jadi sinusitis itu satu rongga di daerah sekitar hidung kita ini yang dia memang berfungsi ya untuk tadi menyaring udara, kemudian juga untuk pernafasan kita, dan kemudian dia memerlukan kualitas darah dan juga aliran darah yang baik.
Nah, ini bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser intranasal. Ya sebenarnya selain sinusitis ada juga nih pembuluh darah di kepala kita yang juga berhubungan dengan keluhan di kepala ya. Jadi orang yang sering sakit kepala, sakit kepala sebelah atau migrain, kemudian juga yang kemudian lebih suka lupa ya, gangguan keseimbangan juga ya, vertigo, dan kemudian risiko untuk terjadi stroke ya, pecah pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah di sana. Ya termasuk juga area tadi di sinusitis. Jadi kalau kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah di kepala kita, maka teknologi laser intranasal ini bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kembali. Ya, dengan gitu harapannya kualitas darah baik, pembuluh darah baik, kualitas organ-organ yang ada di area kepala terutama ini akan bisa berfungsi dengan baik dan nanti berujung dengan kesehatan kita. Ya, kebayang kalau orang yang sering sinusitis, saya tahu gimana rasanya sakitnya sinusitis itu. Ya, bahkan orang itu harus lift atau tidak bekerja karena saat itu sedang ada serangan di sinusitisnya. Berikutnya adalah masalah kesehatan Pak Abidin yang sudah terkendali dengan menggunakan teknologi laser, yaitu tekanan darah. Tekanan darah. Nah, tekanan darah ini bisa meningkat ketika usia bertambah, kemudian pola hidup tidak sehat, dan kesehatan pembuluh darah yang tidak baik. Hal ini disebabkan karena produksi nitrik oksidnya berkurang. Betul. Normalnya di dinding dalam pembuluh darah ini akan diproduksi nitrik oksid yang akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Ya. Tetapi ketika usia bertambah, pola hidup tidak sehat, ini akan turun produksinya. Sehingga mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah. Bisa pembuluh darahnya jadi kaku, kemudian ada sumbatan, dan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah yang akan berujung kerja jantung akan lebih meningkat. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, tekanan darah ini bisa terkendali karena lasernya akan menembus lapisan kulit sampai pembuluh darah yang dapat meningkatkan dari produksi nitrik oksidnya. Ketika produksi nitrik oksid bertambah, maka tekanan darah akan terkendali, kerja jantung akan lebih terkendali sehingga komplikasi dapat terhindar. Pak Abidin, dulu tensi Bapak sebelum pakai laser itu rata-rata ada di berapa, Pak? 140 ke atas sampai 150. Yang per 90 per 85. Prehipertensi ya. Itu, ya. Setelah menggunakan laser, Pak? 120, 125 paling tinggi. 120. Per 70, per 75, 80 paling tinggi. Oke, good man. Boleh ingatkan kami lagi, Pak, berapa angka kolesterol Bapak dulu dan setelah pakai laser jadi berapa? Kolesterol tertinggi saya, ini angka yang paling bagus, 2345 ya. Sekarang sudah 195. Dulu 345? 345, sekarang 195. Terakhir Signifikan. Juga ada masalah pada trigliseridanya dulu. Dulu berapa, Pak? Sekitar 245. Sekarang sudah turun di? Sekarang ini di angka 167. 167, ya, sedikit. Bagus, semangat. Berapa asam urat Bapak dulu? Asam urat tertinggi 7,8. Sekarang? Sekarang itu 6,3. 6,3, bagus, kasih semangat. Dan terakhir ini pemirsa, gula darah. Karena sempat juga ada prediabetes. Gula darahnya berapa, Pak? Itu 111 sampai dengan 125. Gula puasanya tinggi. ya? Oke, sekarang? Sekarang di bawah 100. Di bawah 100 Di ya? bawah 100. Selalu di bawah 100. Selamat kesehatan Pak Abidin terus meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Terima kasih Pak Abidin. Terima kasih. Terima kasih Mas Boy Abidin. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Yohanes untuk sesi bincang-bincang kita diskusi di episode kali ini. Kalau Anda tertarik dan Anda yakin ini adalah salah satu jalan untuk melengkapi pola hidup sehat Anda, maka hubungi kami sekarang juga. Acaranya akan segera berakhir untuk episode kali ini, tetapi tim call center Gogomall tetap akan siap melayani Anda sepenuh hati. Telepon nomor yang muncul di layar kaca. Hati-hati pemirsa, jangan sampai Anda kena penipuan. Tetap semangat dan waras atau eling ketika Anda melakukan sebuah transaksi. Kalau misalnya Anda ada di wilayah kota Tangerang, khususnya di Alam Sutra, tinggal dicari saja lewat internet, mudah menemukan cafe showroom Gogomall. Di sana Anda bisa mendapatkan AccuLaser secara langsung. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogomall. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, dan cegah komplikasinya sekarang juga.
terdeteksi asam urat di 8,1, kemudian kolesterol itu sekitar 220 dan tensi 150. Kalau saya jalan agak jauh gitu rasanya kaki bagian belakang itu rasa ditusuk gitu. Untuk tensi sama kolesterol saya nggak merasakan apa-apa sih, tahu-tahu sudah tinggi aja gitu. Yang saya rasakan hasil tes lab saya itu lebih terkontrol sih ya. Setelah saya pakai teknologi ini bisa 110. Saya merasa lebih fit lagi ya. Jadi kita kerja, kalau sekarang kan saya buka toko dari pagi sampai malam. Rasa capeknya itu boleh dikatakan nggak seperti sebelum saya menggunakan laser ini. Lebih segar lah gitu. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.